Pak Dudo siap. Berdoa mulai. Pada guru memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat bertemu dengan saya di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pagi hari yang cerah ceria ini. Alhamdulillah, saya melihat anak-anak sehat, anak-anak ceria, dan kita semuanya sehat seperti itu ya. Oke, semangat untuk mengikuti pelajaran saya. Ya, oke. Semangat lagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Para siswa sekalian, saya pada kesempatan pagi ini akan menyampaikan materi pelajaran tentang makna kejujuran dan mengutamakan perilaku jujur. Sebelum saya melanjutkan materi pelajaran, maka saya akan melakukan presensi terlebih dahulu pada para siswa untuk mengetahui siapa yang hari ini masuk, siapa yang sakit, siapa yang izin, itu ya. Oke, langsung saja. Kiki Oktaviana hadir, Laila Kanti hadir ya. Oke, Mutiara Dia Ayu Permata hadir, Bu. Linang Siswanto Hadir, Bu. Naufal Kisanta Yoga Hadir, Bu. Reti Nur Aini Hadir, Bu. Salma Rahma Afida hadir, Bu. Serli Ruskumala Wardani Hadir, Bu. Siti Alina Hidayati hadir, Bu. Sifatus Safwa Hadir, Bu. Yulvita Ajeng Victoria Hadir, Bu. Oke, semuanya lengkap, hadir semua. Ya, terima kasih atas informasinya, presensinya masuk semua hari ini nihil. Semoga selamanya nihil, sehat semuanya. Amin. Ya, amin. Para siswa sekalian yang saya sayangi, pada hari ini saya akan memberikan materi makna kejujuran dan keutamaan perilaku. Untuk menyampaikan materi pada hari ini, saya akan menggunakan model pembelajaran inquiry learning, yaitu suatu model pembelajaran di mana para siswa harus mencari dan menemukan sesuatu pada tayangan video yang akan saya tayangkan nanti. Apa kekurangan dari video itu, apa kelemahannya, dan sesuatu yang lain. Jadi para siswa sekali lagi mencari dan menemukan sesuatu di dalam video itu. Kemudian setelah menemukan sesuatu, nanti para siswa mendiskusikan atau menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang para siswa temukan itu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, sekarang akan saya tayangkan video tentang makna kejujuran dan mengutamakan perilaku jujur. Silakan disaksikan dengan sebaik mungkin dengan
yang seksama mungkin agar kalian menemukan sesuatu. Sekarang kita akan membahas tentang pentingnya sifat jujur, karena jujur tidak bisa dilepaskan dari sikap syaja'ah. Sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Dengan kejujurannya, seorang hamba akan dipermudah rezeki dan segala urusannya. Menurut tingkatan jujur itu terdapat bermacam-macam, atau menurut pembagiannya jujur dapat dibagi menjadi 3, yaitu jujur dalam hati dan niat, jujur dalam perkataan dan ucapan, serta jujur dalam perbuatan. Keutamaan perilaku jujur. Sekali lagi, pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Karena dengan kejujurannya itu, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia. Ketika Muhammad bin Abdullah memasuki usia dewasa, nama baiknya telah menyebar kemana-mana, baik di kabilah Quraisy atau di kabilah-kabilah Arab yang lain. Di samping beliau adalah putra Abdullah, seorang pedagang yang sangat cerdas, dan cucu Abdul Muthalib, salah satu tokoh terpandang kabilah Quraisy. Beliau adalah seorang yang telah memiliki sifat-sifat yang amat mulia, yang tidak ada tandingannya, di mana masyarakat saat itu saling berlomba memiliki sifat-sifat yang buruk. Lihatlah kain yang terbuka ini, Abdul. Ini adalah kain yang dibawa rombongan dagang Anda dari negeri Syam. Dan ini adalah sisa kain yang Anda punya. Aku dengar ponakanmu sekarang ini berdagang dan berkongsi dengan orang yang selalu mengikutinya dalam segi kejujuran dan amanah. Benarkah begitu, Abu Thalib? Iya, dia benar-benar pedagang yang jujur. Dan saat ini Siti Khadijah memintanya untuk berdagang ke negeri Syam, perdagangan yang dilakukan pada musim panas. Andai saja Khadijah mengirimku menggantikan untuk berdagang, ini pasti menguntungkan. Uang ini sedikit sekali, tapi hanya ini yang memiliki dari hasil mengembala kambing selama ini. Mudah-mudahan para pedagang bisa melihat tindakannya untukku. Aku akan menitipkan uang ini pada para pedagang agar aku mendapatkan keuntungan lebih. Andai saja aku tahu kabar Muhammad setelah dia berhenti mengembala kambing, apa yang dia kerjakan sekarang? Aku yakin dia pasti sudah dewasa sekali. Jika dilakukan lagi seluruh kaum Quraisy, pasti akan mengetahui kemampuan Muhammad sekembalinya beliau berdagang di negeri Syam. Dan ketenarannya pasti akan melampaui ketenaran paman-paman. Anak muda, ada apa? Ada keperluan apa kau dengan? Aku datang untuk menitipkan uangku karena aku akan keluar kota. Kau begitu berikan padaku. Jadi Anda adalah Said bin Abi Said, rekanan dagang Muhammad. Apa benar? Benar, orang itu adalah. Ya, aku dengar Anda berkongsi dengan Muhammad dengan berjualan kepada saudagar yang lain, dan kalian berbagi dua keuntungannya. Benar, benar sekali. Dan kami tidak mencari dalam perniagaan ini kecuali sedikit keuntungan. Aku beritahu kepada berapapun aku membelinya, aku tidak akan mengambil kecuali lebih sedikit dari yang aku katakan.
Itulah yang dimulai Muhammad. Kalau begitu, ini mohon dagangan kalian. Silakan, dimanapun sini dari itu. Tidak, Tuan. Kami hanya akan mengambil harga dagangan kami saja. Muhammad tidak akan suka, kecuali yang telah beliau dapatkan dari keuntungan sedikit itu. Habislah uangku. Pedagang jahat itu mengambilnya dan tidak mengakuinya. Kalau boleh tahu ada apa, Tuan? Kelihatannya kau sedang tertimpa musibah. Ya benar, itu memang musibah. Coba ceritakan kepadaku, mungkin aku bisa membantu. Seluruh uangku telah kutitipkan kepada salah seorang pedagang untuk diputarkan. Tapi dia mengingkarinya, bahkan dia mengusirku untuk pergi dari tempatnya. Kenapa aku tidak memutarnya kepada Muhammad? Kau pun pengetahuan. Muhammad? Maksud Anda Muhammad putra Abdullah? Ya, benar. Dulu kami sama-sama mengembara kami. Dia adalah orang yang sangat amanah dan juga sangat terpercaya. Tolong beritahu aku, apakah sekarang dia menjadi pedagang besar? Tidak besar, berdagang kecil-kecilan. Kami beli barang, kemudian kami jual kepada pedagang lainnya. Kita adalah rekan bisnis. Hanya ini sisa uang yang aku miliki. Di mana aku bisa bertemu dengan Muhammad? Tolong, antarkan aku kepadanya. Kau temui saya di pasar Mekah atau di pasar Luas. Sungguh menyenangkan bisa bertemu kembali dengannya. Demikianlah Muhammad berangkat dengan membawa dagangan Khadijah menuju negeri Syam. Ketika rombongan dagang itu kembali, semua orang membicarakan Muhammad dan membicarakan budi pekertinya, juga tentang jiwa pedagang yang ada padanya. Dia tidak merampas hak orang dan mengingkari apa yang bukan miliknya. Semua barang-barang ini dan yang lainnya didatangkan Muhammad dari perjalanan dagangnya yang menguntungkan. Aku dengar juga keuntungannya besar sekali. Malah katanya ia tidak mengambil sama sekali dari keuntungan itu. Semuanya diberikan pada Khadijah. Jadi keuntungan itu hanya milik Khadijah. Dan wanita itu tak bersedia menikah dengannya. Sementara tokoh-tokoh terkemuka Mekah ditolaknya. Dia bersedia dinikahi Muhammad karena kedudukannya di antara kaumnya. Juga karena orangnya amanah, perangainya yang baik dan perkataannya yang selalu jujur. Sungguh itu adalah pilihan yang serasi. Bagi putri Quraisy, wanita suci yang mulia, sesungguhnya masyarakat Quraisy amat menghargai kejujuran dan keamanannya hingga beliau dijuluki Al-Amin. Bismillahirrahmanirrahim. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. Oh begitu, jadi sekarang kau sudah tidak marah lagi dengan beliau ketika dia tidak mau bersaksi kecuali dengan kebenaran. Tidak, bahkan aku belajar darinya tentang kejujuran dan sifat amanah. Permisi, Tuan. Keadaanku sama seperti keadaan orang lain yang tidak dapat menentukan di saat teror Mekah orang yang lebih amanah daripada Muhammad. Lalu Muhammad menikah dengan Khadijah. Masyarakat Quraisy turut memberkati pernikahan agung ini. Beberapa tahun telah lewat, wahyu pertama turun membawa risalah dari langit. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان
شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. Apakah sudah mendengar tentang Muhammad dan juga mengenai ajaran barunya? Sudah. Apa menurutmu kita harus mempercayai apa yang dibawanya? Aku mempercayainya. Karena dia tidak pernah sekalipun berdusta dan tidak pernah berkhianat bila diberi amanah. Bagaimana mungkin yang disampaikannya itu adalah dusta? Dan aku juga percaya bahwa setiap orang yang mengenal Muhammad pasti tahu bagaimana budi pekertinya. Dia adalah orang yang dijuluki masyarakat Quraisy sebagai yang terpercaya. Demikianlah dimulainya tahapan baru dalam kehidupan Muhammad. Beliau terpaksa meninggalkan rumahnya di malam hari bersama Abu Bakar As-Siddiq untuk menyelamatkan diri dari musyrikin Quraisy yang berniat membunuhnya. Dan Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau tidur di ranjangnya malam itu untuk mengecoh kaum musyrikin. Tidur di ranjang itu bukan satu-satunya misi yang diemban olehnya. Selamat bertemu kembali, wahai pedagang. Ambillah ini. Ini adalah semua barang-barang berharga yang Anda titipkan kepada Muhammad waktu itu. Dan masih ada satu lagi. Ini hasil keuntungan berdagang yang Anda sepakati dengan Muhammad waktu itu juga. Bisa saja dia tidak mengembalikan uangnya, tapi dia tidak lakukannya. Ya, dia tidak lakukannya. Sedangkan aku dulu melakukannya dan sekarang berjanji aku tidak akan pernah melakukan hal tercela seperti itu lagi. Aku rasa Muhammad memang benar dengan apa yang dia sampaikan, dan dia adalah seorang rasul yang mendapat wahyu. Kejujuran dan amanahnya bukan hanya membuat orang mempercayainya dan mencintainya, bahkan membuat orang mempercayai risalah serta dakwahnya kepada menyembah Allah yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Hai para siswa sekalian, masih semangat? Masih. Oke, luar biasa, masih semangat. Setelah para siswa mengamati dengan sangat seksama video yang saya tayangkan tadi tentang makna kejujuran dan keutamaan perilaku jujur yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sejak kecil sampai menjadi nabi, ya. Pada saat kecil, karena saking jujurnya, pada saat kecil, remaja dan dewasa, Nabi Muhammad terkenal jujur di seluruh penduduk Mekah. Maka beliau mendapat julukan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Paham ya? Nah, mengapa umat Islam itu diperintahkan oleh Allah untuk memiliki sikap atau sifat jujur? Karena memiliki sikap jujur atau sifat jujur itu sangat penting sekali. Bisa karena apa? Pemilik sifat jujur itu merupakan tanda keislaman seseorang. Maksudnya begini, umat Islam yang memiliki sikap jujur itu merupakan atau menandai bahwa dia adalah seorang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada
Allah begitu, sehingga oleh Allah si pemilik sifat jujur itu akan mendapatkan derajat yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat seperti itu. Kemudian di manakah perintah Allah yang mencantumkan, maksudnya di manakah di Al-Quran surat apa ayat berapa yang mencantumkan perintah Allah kepada setiap umat Islam dan seluruh umat Islam untuk memiliki sikap jujur atau sifat jujur pada Reki benar pada Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, yuk siapa yang mau membaca? Oke, Arin silakan baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Oke, artinya Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. ada lagi yang bisa membaca dan mengartikannya? Nafal mungkin? Tidak cukup. Begini, saya ulang ya, Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ma'as-shodiqin. Itu perintah Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. oke, Arif benar ya. Karena orang-orang yang benar dan orang-orang yang bertakwa itu lebih dekat kepada perbuatan jujur. Nah sekarang jujur itu apa sih? Makna jujur itu apa? Tunjuk jari yang bisa. Oke, Lina. Lurus hati Bu. Kata Lina, jujur adalah lurus hati. Yuk, siapa lagi? Mutiara dulu, ayo Mutiara. Berkata apa adanya dengan mengikuti aturan yang benar. Jujur menurut pendapat Mutiara adalah berkata apa adanya, tidak curang, dan mengikuti aturan yang berlaku. Luar biasa, banyak yang merespon. Yuk Salma sekarang. Jujur adalah apa Salma? Jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan dan tidak menambah-nambah sebuah informasi. Oke. Menurut Salma, jujur adalah sesuai dengan perkataan, tidak menambah-nambah, dan sesuai dengan informasi. Oke, sip sekali. Ternyata banyak siswa yang sudah sangat paham tentang makna jujur itu apa, sudah terjawab semuanya. Sebelum kalian diskusi dan tanya jawab tentang video, tentang kalian tentang yang kalian temukan di video, maka siapa dulu yang bisa menjelaskan tentang macam-macam kejujuran? Yuk tunjuk jari. Kalau tadi makna kejujuran, sekarang macam-macam kejujuran ada berapa? Oke, siapa dulu yang akan menjelaskan? Arin ya. Jujur dalam niat, kedua jujur dalam ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Oke, Arin menjawab. Jujur itu ada 3 macam. 1 jujur dalam niat, 2 jujur dalam ucapan, 3 jujur dalam perbuatan. Yuk, apakah sudah sama dengan Arin? Sama. Nah, sekarang jelaskan jujur dalam niat itu apa? Yuk, misalnya jelaskan dan beri contoh. Yuk, apa? Ya, oke, Lina. Jujur dalam niat dari beda adalah melakukan segala sesuatu yang dilandasi motivasi yang hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wah, betul luar biasa. Tepuk tangan untuk Lina. Nah, oh maaf, Lina tadi belum beri contoh. Oh ya. Contohnya apa, Lina? Seperti kita tidak menyontek saat ulangan Bu. Ya, tidak. Ya, oke. Contohnya 1, tidak mencontek dalam ulangan. Yuk, yang lain.
Apalagi? Ya Bu, Oke, Naufal. kita berniat berkorban untuk Allah, bukan untuk ibu tetangga. Oke, berniat segala sesuatu niat hanya karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari siapapun, termasuk tetangga. Oke ya? Oke, ada yang mau mencontohkan lagi jujur dalam niat itu apa? Oke, sekarang yang kedua, jujur dalam ucapan. Jelaskan apa maksudnya dan beri contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, siapa yang mau menjelaskan? Oke, Salma, apa? Orang yang berkata jujur akan menjadi percaya orang lain dan merasa tenang ketika bersamanya. Untuk hal ini orang yang berkata akan secara otomatis dijauhi dari menguji oleh masyarakat. Jujur dalam perkataan misalkan teko yang berisi bisa isi teko itu kopi, maka yang keluar juga kopi. Dan bisa teko itu berisi susu, maka yang keluar juga susu. Itulah kira-kira manusia. Dengan perkataan orang akan bisa menilai hati orang lain. Contohnya, jujur dalam perkataan tidak membuat alasan palsu. Oke, Salma. Tepuk tangan untuk Salma. Sangat biasanya lengkap sekali ya. Semuanya setuju? Atau masih ingin menambahkan? Dengan penjelasan Salma setuju ya? Setuju. Ya, oke. Intinya jujur menurut Salma itu jujur dalam ucapan menurut Salma itu adalah apa yang dikatakan suara hati, itulah yang diucapkan oleh lisan. Nah, kalau diibaratkan, kalau teko itu isinya kopi, maka ketika dikeluarin, dituangkan ke dalam gelas, yang keluar juga kopi. Jadi intinya antara hati dan ucapan lisan itu adalah sama. Seperti itu ya kesimpulannya ya. Jujur dalam perbuatan, beri penjelasan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, siapa yuk? Raffi. Jujur dalam perbuatan yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah sehingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah SWT dan melaksanakannya secara terus-menerus dan ikhlas. Contohnya? Menceritakan sesuatu sesuai apa yang dialami. Menceritakan sesuatu yang sesuai apa yang dialami. Oke ya, jujur dalam perbuatan menurut Raffi adalah itu seimbang antara lahiriah dan batinnya. Nah, jujur dalam perbuatan itu adalah seimbang antara perbuatan lahiriah dengan suara yang ada di hati atau batinnya, gitu ya. Nah, misalnya dalam contoh sehari-hari, kalau bercerita, yo menceritakan apa adanya, tidak dikurangi, tidak ditambah-tambahi sehingga menimbulkan fitnah. Seperti itu ya. Oke ya. Nah, sudah dijelaskan jujur dalam niat dengan contoh, terus jujur dalam ucapan dengan contoh, kemudian jujur dalam perbuatan dengan contoh. Oke, sekarang silakan kalian langsung membentuk kelompok diskusi ya. Nanti tanya jawabnya pada setelah terbentuk kelompok diskusi. Silakan kalian membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Tiga kelompok ya. Sekarang kelompok A pada pagi hari ini, kelompok A sebelah paling selatan, paling kiri saya, paling kiri sebelah saya, paling kiri kelompok A, kemudian yang tengah kelompok B, kemudian yang ada di paling kanan saya ini adalah kelompok C. Paham ya? Materinya harus hanya seputar
makna kejujuran dan keutamaan perilaku jujur ya. Yuk dimulai dari kelompok A, B atau C. Oke, sip. Revi dari kelompok A. Gimana Revi? Sikap jujur merupakan tanda kesempurnaan keislaman, keimanan, timbangan, dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Apa saja hikmah yang bisa diambil dari perilaku jujur? Yuk, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Revi? Sudah sangat jelas. Oke, akan dijawab langsung oleh Lina. Ada beberapa hikmah yang kita peroleh dari perilaku jujur. Antara lain, 1. Mendapat kepercayaan dari orang lain. 2. Mendapat banyak teman. 3. Merasakan ketentraman hidup. 4. Mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir merupakan amalan yang dapat mengantarkan kita ke surga. Ya, jadi ada 5. Iya. Menurut Lina. Oke, 5 manfaat kejujuran berarti. Yuk, siapa yang mau bertanya? Oke, Shirley dari kelompok A. Shirley, silakan punya pertanyaan yang kita bahas bareng-bareng di diskusi pagi ini. Seorang penjual tidak mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli. Merupakan salah satu bentuk kejujuran dalam hal apa? Nah, akan dijawab oleh Arin dari kelompok C. Ayo, yang bertanya. Merupakan kejujuran dalam hal muamalah. Bagaimana Shirley? Setuju? Dan yang lain setuju? Setuju. Berarti kalau setuju benar sekali ya jawaban Arin ya. Oke, terima kasih. Nah, yuk lanjut. Ada hal yang perlu dibahas dengan pertanyaan yang lain misalnya. Oke, Lina mau bertanya dari kelompok B. Sikap jujur memiliki banyak macam. Salah satunya jujur dalam niat. Apa yang dimaksud jujur dalam niat? Nah, ini Lina bertanya jujur dalam niat. Ya, oke. Revi. Jujur dalam niat adalah melakukan segala sesuatu dilandasi motivasi yang hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Lina? Setuju? Setuju. Mungkin kalau ada yang menanggapi. Nah, silakan menanggapi. Setuju. Lanjut. Waktu kita yang tersedia adalah 45 menit. Jadi anak-anak relax, tenang. Ini masih banyak waktu ya. Silakan ditanggapi. Harus ditanggapi atau mau ditambahi sehingga kita bisa benar-benar mengerti makna kejujuran dan macam-macam. Maksudnya makna kejujuran dan hikmah keutamaan perilaku jujur. Ada pertanyaan yang perlu dibahas dalam diskusi pagi hari ini? Ya, Naufal. Apabila ia sudah yakin dan mantap akan kemanfaatan dan kebenaran yang akan dilakukan, maka tanpa ragu-ragu ia akan melakukan. Hal itu merupakan salah satu sikap kejujuran dalam hal apa? Oke, sudah jelas ya pertanyaan Lina. Silakan Victoria. Kejujuran dalam hal niat dan kehendak. Kejujuran dalam hal niat, kejujuran dalam niat dan kehendak, benarkah? Ya, benar. Ada yang mau menanggapi? Yuk, berargumen dong. Oke, jawaban itu benar. Iya, sudah benar. Nah, tapi mungkin perlu ditambah dengan argumen atau apa begitu. Ya. Ada enggak? Oke, lanjut. Siapa yang punya pertanyaan lagi? Oke, Kiki dari kelompok B. Kebohongan adalah kejahatan tiada tara yang merupakan faktor terkuat yang mendorong seorang berbuat kemungkaran dan menjerumuskan ke jurang neraka. Sifat apa saja yang mencerminkan pernyataan di atas? Nah, ini pertanyaan Kiki bagus banget. Kebohongan itu adalah kejahatan yang tiada tara. Pokoknya bisa membuat orang lain atau dirinya sendiri paling celaka. Nah, tadi selanjutnya pertanyaannya intinya apa Mbak Kiki?
Yang merupakan salah satu sikap kebohongan. Nah, yang mencerminkan kebohongan itu sifat apa saja, misalnya begitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk. Oke, Arin. Seseorang yang memiliki sifat dusta, ingkar janji, dan khianat. Ya, jawaban Arin bentuknya itu terdapat dalam seseorang yang hobi punya sikap dusta, sifat atau sikap ya dusta, ingkar janji, dan pengkhianatnya ini. Hati-hati kalian semua dan kita semua dalam hidup ini. Semoga tidak bertemu dengan tipe orang yang punya hobi berdusta atau berbohong, ingkar janji atau pengkhianat, begitu ya. Oke, ada hal lain? Pertanyaan selanjutnya. Oke, Mutiara. Iya, Mutiara. Seorang siswa yang tidak jujur kepada orang tua dalam hal uang saku, pasti nuraninya tidak akan tenang apabila bertemu. Apabila orang tuanya mengetahui ketidakjujuran anaknya, runtuhlah kepercayaan terhadap anak tersebut. Maka sejatinya kejujuran itu berbuah apa? Nah ini intinya begini, seorang anak yang berbohong kepada orang tuanya mengenai dalam hal uang saku, begitu ya. Terus apabila orang tuanya mengetahui jika anaknya tidak jujur, maka runtuhlah kepercayaan terhadap anak tersebut. Maka jadinya kejujuran itu berbuah apa? sudah paham? Ya, silakan yuk, ada yang menjawab. Ya, oke. Kasih. Kejujuran tersebut akan berbuah kemungkaran. Kejujuran yang ditanyakan oleh Mutiara akan berbuah pada sebuah kemungkaran karena seorang anak sudah berani membohongi atau tidak jujur kepada orang tuanya dalam hal uang saku. Paham ya? Oke. Gimana? Oke, Lina. Ya, jika kita berbohong kepada orang tua, semisal uang kita itu tidak habis, tetapi disedekahkan kepada yang tidak mampu. Nah, tetapi kita ngomongnya kepada orang tua itu lain. Nah, bagaimana itu seperti itu? Lainnya gimana? Ya, semisal dibelikan apa gitu, pokoknya berkata tidak jujur, tetapi dari sisi lain dia melakukan kebaikan. Oh, oke. Seorang anak meminta uang saku kepada orang tuanya, seharusnya setiap harinya 10.000, dia meminta tambahan 10.000, jadi totalnya 20.000. Dengan diam-diam anak tersebut tidak bilang ke orang tuanya bahwa yang 10.000 itu untuk menolong temannya, seperti itu. Ya, misalnya seperti itu. Terus? Nah, kan itu secara tidak langsung dia sudah berbohong kan? Iya. Nah, dari pengalaman tersebut sebaiknya kita gimana? Oh, silakan ditanggapi Arin. Harusnya bagaimana? Kalau menurut saya mungkin untuk sekali dua kali berbohong, tapi untuk kedepannya baik jujur dan berkata apa adanya sama orang tua kalau kamu itu bersekitar gitu. Oke, next bisa ditanggapi oleh yang lain? Itu menurut saya, mungkin itu menurut Arin. Nah, menurut yang lain bagaimana? Monggo kelompok A. Ayo mbak kelompok A, gimana menurut kalian? Apakah tetap sebaiknya berbohong untuk bersedekah kepada temannya atau jujur? Nah, intinya sebaiknya seorang anak itu jujur kepada orang tuanya atau tidak, begitu. Meskipun ada dalil yang mengatakan kalau bersedekah kepada orang lain yang perlu pertolongan, memberi dengan tangan kanan
tapi jangan sampai tangan kiri itu tahu begitu. Meskipun ada dalil seperti itu, tapi ini kan posisinya seorang anak kepada orang tuanya ini bagus sekali. Yuk, gimana ini? Nah, menurut Arif, kalau menurut Arif tadi sekali dua kali nggak apa-apa bohong, tapi untuk selanjutnya harus jujur seperti itu. Yuk, yang lain. Terus gimana? Ya oke. Kalau menurut saya sebaiknya kita cari tahu dulu Bu, teman kita itu mau minjem uang atau minta uang ke kita itu mau buat apa. Kalau misalnya buat kebaikan, ya kita tetap jujur sama orang tua. Kalau buat keburukan, kita juga tetap jujur sama orang tua dan kita minta pendapat ke orang tua mau kita kasih bantuan ke dia atau enggak. Oke. Kita kan posisinya bersedekah. Nah, bersedekah itu ya otomatis kita memberi. Bukan meminjamkan. Nah, bukan meminjamkan. Gitu. Ini judulnya bersedekah ya. Iya. Bukan soal pinjam meminjam atau bukan soal utang piutang ya. Judulnya bersedekah, Minang. Bersedekah. Oh ya, yuk tambahin dulu atau ada yang menanggapi dulu. Yuk, siapa yang mau menanggapi? Mungkin dari kita tadi kita bisa sedikit menyisihkan uang saku kita untuk tanpa meminta lebih pada Bapak untuk siap tadi yang kita beri itu kan kita bersedekah itu kita mencari keikhlasan sama keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi lebih baik kita menyisakan sedikit untuk kita sedekahkan daripada meminta. Banyak tapi minta ya. Berarti menurut Mas Naufal sama Arif itu kesimpulannya setiap hari ya, setiap hari kita berusaha untuk menyisihkan uang kita, uang saku yang diberi dari orang tua itu kita sisihkan setiap hari untuk jaga-jaga kalau suatu saat perlu menolong teman yang tadi dikatakan Lina untuk bersedekah atau beramal jariah seperti itu ya. Terus gimana? Ya? Oke, kalau boleh saya simpulkan seperti ini. Nah, jadi karena seorang anak diwajibkan untuk berbakti dan menghormati kepada kedua orang tua. Oke, satu sudah sangat bagus ketika setiap hari anak-anak menyisihkan uang saku dari orang tua jika suatu saat diperlukan untuk sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang anak itu tetap apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi dan kondisinya, tetap wajib menghormati dan berbakti kepada orang tua. Nah, untuk apapun judulnya, entah itu untuk bersedekah, entah itu untuk meminjami teman, menolong teman, dan apapun judulnya, tetap harus jujur kepada orang tua ketika meminta uang saku. Justru dengan kejujuran anak-anak, orang tua kita pasti hatinya lebih terbuka dan lebih ternyuh. Oh, anakku ternyata berniat baik. Oh, anakku ternyata punya niat baik untuk menolong seseorang. Nah, bisa jadi uang sakunya tidak hanya kalau tadi mintanya 10.000 ibu bapak untuk menolong teman. Kalau jujur, bisa jadi orang tua kita menambah uang saku kita malah. Ya udah, ini yang 10.000 untuk bersedekah kepada teman atau untuk meminjami temanmu karena temanmu itu kepepet. Nah, lalu uang saku yang untuk kamu pribadi saya tambah 15.000. Jadi uang saku ditambah uang saku dari 10.000 ditambah 5.000 menjadi 15.000. Kemudian masih diberi dengan ikhlas dari orang tua karena orang tua tahu bahwa itu niat anaknya untuk bersedekah, untuk menolong teman, untuk meminjami teman yang kepepet.
maka ditambah 10.000, totalnya jadi 25.000. Nah itu uang saku yang mendatangkan berkah dan barokah pada setiap anak dari orang tuanya. Itu ya, intinya harus tetap jujur kepada orang tua. Paham? Ya, yuk kesimpulannya adalah makna kejujuran itu banyak sekali. Pada intinya jujur itu adalah menempatkan sesuatu, baik itu dalam niat, ucapan maupun perbuatan pada tempatnya. Itu makna kejujuran. Kemudian macam-macam kejujuran sekali lagi ada 3. 1, jujur dalam niat atau kehendak, yaitu jujur antara niat dan pelaksanaannya itu seimbang. Lalu yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu antara ucapan suara hati dengan ucapan lisan itu harus sama. Paham? Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu antara suara hati dengan perbuatan sehari-hari harus sama. Itu namanya macam-macam kejujuran yang ada 3 tadi. Paham? Ya oke, kalau sudah paham, saya mengevaluasi bahwa kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pagi hari ini berjalan sangat lancar, tertib, tanpa kendala apapun. Anak-anak antusias dan tetap semangat mengikuti pelajaran dari awal sampai tuntas. Terima kasih kerjasamanya, perhatiannya, dan kekompakannya dalam segala hal. Semoga menjadi catatan amal terbaik di sisi Allah di dunia maupun di akhirat. Kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.